Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Irsal dengan NIM 19136162. Di sini saya akan membacakan materi tentang regionalisasi permukaan bumi. Nah, pada materi ini terdapat ada empat submateri. Yang pertama yaitu ada iklim Indonesia, yang kedua ada kondisi relief Indonesia, yang ketiga curah hujan di Indonesia, dan yang terakhir flora dan fauna di Indonesia. Baik, langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu iklim di Indonesia. Nah, iklim Indonesia ada 3 bagian, yaitu ada iklim muson atau iklim musim, yang kedua ada iklim tropika atau iklim panas, dan yang terakhir ada iklim laut. Nah, pada bagian iklim musim atau iklim muson terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah tiap setengah tahun sekali. Angin musim di Indonesia terdiri atas musim barat dan angin musim timur. Angin musim barat biasanya disebut sebagai angin musim dingin timur laut yang bertiup pada kurang waktu bulan Oktober hingga April. Pada saat itu kedudukan semu matahari di belahan bumi. Nah, kalau angin musim timur adalah angin yang mengalir dari Australia ke Asia. Angin musim timur ini terjadi pada periode Mei hingga September. Angin musim timur juga melewati Indonesia bagian timur. Angin ini mengandung curah hujan yang sedikit karena melewati celah sempit yang gurun. Nah, selanjutnya itu iklim tropika. Iklim tropika adalah iklim yang terjadi pada daerah khatulistiwa dengan cuaca Indonesia yang rata-rata panas sehingga memiliki iklim tropika. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas mengakibatkan negara ini beriklim tropika. Iklim ini berakibat banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Sebuah iklim tropis adalah iklim yang tropis. Selanjutnya yaitu ada iklim laut. Iklim ini terlihat karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga iklim seperti ini mendatangkan hujan. Ciri-ciri iklim laut di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu rata-rata tahunan rendah. Yang kedua, amplitudo suhu harian rendahnya kecil, banyak awan dan sering hujan lebat disertai badai. Nah, kalau ciri-ciri iklim laut di daerah sedang yaitu amplitudo suhu harian dan tahunan kecil, banyak awan, banyak hujan di musim dingin dan umumnya hujan rintik-rintik. Dan yang terakhir, pergantian antara musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba. Nah, lanjut ke submateri yang kedua, yaitu kondisi relief di Indonesia. Relief dapat diartikan sebagai perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi. Misalnya bentuk-bentuk pegunungan, lembah, daratan rendah, daratan tinggi, dan daratan tinggi. Bentuk-bentuk permukaan bumi semacam itu dapat terjadi di darat ataupun di dasar laut, sehingga dikenal adanya relief daratan dan relief laut. Relief daratan merupakan bagian dari bumi yang sangat penting karena pada dasarnya manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tinggal di dalamnya. Pada relief daratan ini terdapat bentuk-bentuk seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, lembah, ngarai maupun peneplain dan pantai. Selanjutnya yaitu relief laut. Bentuk permukaan bumi lainnya adalah perairan, di mana relief ini sering ditunjukkan dengan warna biru, dan jika dilihat dengan seksama, warna biru ini lebih mendominasi dalam globe dunia. Hal ini dikarenakan luas perairan di bumi memang lebih luas daripada daratan. Adapun relief dasar laut meliputi bentuk dangkalan, debuk laut, gunung laut, palung laut, ambang laut, punggung laut, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu curah hujan di Indonesia. Curah hujan merupakan jumlah curah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Indonesia merupakan negara yang hanya memiliki 2 iklim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini didukung oleh adanya letak Indonesia pada 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat utara.
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sehingga rata-rata curah hujan di Indonesia yaitu 2000 sampai 3000 mm per tahunnya. Curah hujan yang terjadi pada setiap daerah atau wilayah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh parameter berikut. Yang pertama, adanya letak daerah konservasi atau konservasi tropik atau dekat. Yang kedua, ada arah angin. Yang ketiga, bentuk dan arah lereng. Yang keempat, jarak perjalanan angin di atas medan datar. Yang kelima, letak geografis daerah. Daerah konservasi tropik atau dekat adalah daerah dengan suhu yang relatif tinggi atau ekuator termal dan menimbulkan hujan zenital atau konveksi. Arah angin yang sejajar dengan garis pantai dan suhu tetap, maka tidak akan menyebabkan terjadinya hujan. Yang ketiga, bentuk dan arah lereng. Wilayah dengan relief yang berbukit-bukit cenderung memiliki sedikit hujan karena dapat menghambat angin. Yang keempat, jarak perjalanan angin di atas medan datar. Semakin datar dan semakin luas dataran yang dilewati angin, maka uap air akan semakin banyak untuk diturunkan menjadi hujan. Yang terakhir, yang kelima, letak geografis daerah. Semakin jauh dari garis lintang 0, maka curah hujannya semakin sedikit. Untuk pola curah hujan, pola curah hujan di Indonesia ada 3, yaitu pola curah hujan monsun, pola curah hujan ekuasional, dan pola curah hujan lokal. Pola curah hujan monsun yang A. Pola curah hujan ini meliputi Sumatera bagian selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Musim hujan terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari, sedangkan musim kering terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sedangkan pola curah hujan ekuasional, pola ini meliputi Sumatera bagian tengah dan utara, serta Kalimantan bagian utara, dan biasanya curah hujan ini terjadi pada bulan Maret dan Oktober. Nah, untuk pola curah hujan lokal, pola curah hujan ini terjadi pada wilayah Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Tipe hujannya berlawanan dengan tipe hujan monsun. Lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dibagi oleh 3 garis, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan kawasan peralihan. Untuk garis Wallace, kawasan Wallace meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa, serta Kalimantan, sehingga membagi Indonesia menjadi Indonesia Tengah dan Indonesia bagian barat. Contoh tumbuh-tumbuhannya yaitu tumbuhan meranti-rantian, berbagai jenis rotan, Rafflesia arnold, anggrek, lumut, cendawan, paku-pakuan, dan pohon jati. Untuk contoh faunanya, contohnya yaitu macan dan harimau, badak bersula 1, banteng, dan gajah. Selanjutnya yaitu garis Weber. Garis Weber merupakan garis yang membagi wilayah Indonesia bagian tengah dan juga bagian timur. Wilayah ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Maluku serta Indonesia bagian timur, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Nah, contoh floranya yaitu eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, akasia, rotan, beberapa jenis anggrek, jati, sagu, dan meranti. Sedangkan contoh faunanya, komodo, babi rusa, burung maleo, koala, burung kasuari, walabi, landak irian, dan kanguru. Nah, selanjutnya yaitu garis peralihan. Kawasan ini meliputi bagian tengah dari wilayah Indonesia, yaitu Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Contoh floranya, anggrek serat, cempaka hutan kasia, eboni, cendana, dan cengkeh. Sedangkan contoh faunanya yaitu kuda sumba, komodo, dan anoa. Nah, baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang materi tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.